Ya, sudah ada Anan Surya di pengungsian warga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Anan, apa aktivitas warga korban kebakaran di sana pagi ini? Ya, Niko dan juga Tasya, betul sekali. Memang jika kita melihat paling tidak imbas dari kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, ada lebih dari 1.000 warga yang kemudian diungsikan di 10 titik di kawasan Tanah Merah, dan salah satunya adalah pengungsian di kawasan RW 9. Memang jika kita melihat tak banyak warga yang kemudian mengungsi karena sejumlah warga kemudian memilih untuk tinggal di sejumlah rumah kerabat yang memang masih aman. Namun jika kita melihat suasana pengungsian, memang sejumlah warga yang kemudian memilih untuk tidur di posko memang memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan sejumlah cara. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan MCK. Memang ada 2 MCK yang kemudian dihadirkan oleh pemerintah yang kemudian bisa digunakan oleh warga dan juga pengungsi di kawasan RW 9. Memang sejumlah rumah dari warga yang kemudian masih aman dan juga untuk sanitasi air yang juga masih lancar. Ini juga sejumlah warga yang tidak terkena imbas juga masih bisa memberikan MCK-nya untuk atau memfasilitasi MCK bagi para pengungsi. Memang untuk kebutuhan listrik pun berangsur-angsur sudah mulai kembali masuk begitu, baik di pengungsian maupun juga di sejumlah warga, dan saya akan ajak Anda untuk melihat seperti inilah suasana di dalam pengungsian. Memang sejumlah kegiatan-kegiatan ini telah tampak ya, dan jika kita melihat ada sejumlah bantuan yang juga memang sudah mulai masuk, baik dari kasur, kemudian juga selimut, dan juga sejumlah makanan-makanan seperti roti, kemudian juga makanan-makanan pokok lain. Memang paling tidak ada 3 waktu yang kemudian digunakan untuk makan, baik pagi, siang, dan juga sore. Dan setiap harinya ada 300 porsi yang kemudian datang ke posko RW 9 yang kemudian dibagikan kepada para warga, baik yang tidur atau menginap di kawasan posko RW 9 maupun bagi warga yang kemudian memilih untuk tinggal di rumah kerabat maupun saudaranya. Memang ada sejumlah kebutuhan yang kemudian harus dipenuhi selain kebutuhan MCK, kemudian kebutuhan dasar seperti makan. Lalu banyak yang bertanya tentang bagaimana kebutuhan anak akan belajar, dan memang sejumlah seragam, kemudian juga keperluan-keperluan sekolah lain yang kemudian harus ikut hangus terbakar saat kejadian pada Jumat petang pekan lalu. Memang ini membuat sejumlah siswa ini kemudian kesulitan, dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu korban yang kemudian mengaku bahwa seragam yang dimiliki oleh anak-anaknya kemudian ini ikut hancur begitu. Dan kita akan ajak Anda untuk berbincang dengan Ibu Apriliani. Ibu Aprilia, boleh berdiri bersama saya, Ibu? Baik. Ibu, bisa sedikit diceritakan ketika terjadi kebakaran di Jumat pekan lalu, ini seperti apa nih, Bu? Seragam anak-anak Ibu ini bagaimana, Bu? Kalau seragam posisi Jumat pulang ya, jadi sore saya cuci, terus maghribnya saya jemur, jadi posisi basah. Seragam, sepatu, keperluan sekolah, pokoknya ya seragam, sepatu itu kan. Nah, saat ini posisi udah jadi angus, sudah jadi keripik kayak gitu. Baik, Bu. Kemudian ini ketika seragam dan juga mungkin buku dan kebutuhan sekolah anak-anak Ibu yang lainnya juga ikut hancur. Ini bagaimana lalu kebijakan dari pihak sekolah sendiri, Bu? Alhamdulillah kalau untuk pihak sekolah ngasih pengertian ya, nggak apa-apa masuk, pakai baju bebas nggak apa-apa, nanti dibantu dengan pihak sekolahan gitu. Baik, sejauh ini apakah sudah ada kebutuhan-kebutuhan yang diberikan mungkin ya, dibantu oleh pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan anak Ibu atau yang sekolahnya begitu, Bu? Kalau untuk kemarin udah dikonfirmasi dengan pihak sekolahan juga, kalau anaknya masuk udah dibantu, udah disiapin juga untuk anak-anak ini, anak-anak saya, anak-anak yang lain juga udah. Cuman anak saya kan belum masuk, jadi masih ditahan sama Bu Guru. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semua keadaan bisa lekas membaik, Bu. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Ya, good people, memang tadi itu perbincangan saya dengan salah seorang korban yang kemudian mengaku bahwa kebutuhan anak-anak sekolahnya juga ikut terganggu dengan adanya kebakaran yang terjadi pada pekan lalu. Dan memang hingga Selasa pagi, jumlah korban yang meninggal dunia ini masih berada di
berjumlah 19 korban jiwa dan memang ada beberapa korban yang masih belum ditemukan. Dan untuk di kawasan RW 9 sendiri paling tidak masih ada 2 korban yang masih dinyatakan hilang dan memang masih belum mendapatkan kejelasan untuk keberadaan korbannya tersendiri. Kembali ke Niko, Tasya. Ya, Anan Surya dari pengungsian korban kebakaran Depo Pelumpang, Jakarta Utara.